Oke, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang komponen aktif elektronika. Komponen aktif adalah komponen yang bekerja ketika dia mendapat sumber tegangan. Komponen aktif contohnya adalah dioda, transistor, IC. Komponen-komponen tersebut adalah komponen yang termasuk dalam semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Yaitu komponen yang dapat mengalirkan arus listrik dan juga tidak menghantarkan arus listrik. Jadi pada keadaan tertentu dia bisa mengalirkan arus listrik, pada keadaan tertentu dia sebagai isolator atau tidak mengalirkan arus listrik. Yang pertama adalah dioda. Dioda adalah komponen aktif yang bersifat mengalirkan arus satu arah saja. Dioda dibentuk oleh susunan dua buah semikonduktor, yaitu tipe N dan tipe P, ya. Bisa dilihat material tipe P itu adalah maksudnya P itu positif, N-nya itu negatif. Dioda memiliki dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Anoda yang positif, katoda yang negatif. Untuk anoda itu disimbolkan segitiga hitam, katoda garis vertikal ini, ya. Untuk bentuk realnya kita bisa ketahui katoda itu dekat dengan gelang silvernya ini. Yang jauh dengan gelang silver itu adalah anodanya. Untuk prinsip kerja dioda sendiri, dioda hanya bisa menghantarkan arus listrik jika diberikan arah forward bias atau maju. Apa itu arah forward bias? Arah forward bias ketika anoda itu mendapatkan positif dan katoda mendapatkan negatif. Jika katoda mendapatkan positif atau sebaliknya itu, ia disebut tegangan reverse bias atau arah mundur, sehingga dioda tidak bekerja. Bisa kita simak bersama ilustrasi berikut. Nah, ini forward bias. Anoda positif, katoda negatif. Dia akan mengalirkan arus listrik. Kemudian, jika dia diberikan reverse bias, katoda mendapatkan positif, maka arus tidak mengalir di dioda ini. Dioda yang biasa digunakan adalah terbuat dari silikon yang mempunyai tegangan pemicu 0,7 volt. Nah, untuk grafik karakteristik arus dari dioda, misal kita ambil yang dioda silikon, ya, dia mempunyai tegangan pemicu 0,7 volt. Jadi begitu sumber tegangan mencapai tegangan pemicu dioda itu 0,7 volt, dia akan bekerja mengalirkan arus. Dia memiliki tegangan di dioda 0,7 dengan arus yang mengalir secara signifikan, meskipun variasi beban berbeda-beda, tetapi tegangan pada dioda tersebut 0,7. Sementara jika dioda itu dialirkan arah balik, reverse bias, dia tidak akan mengalirkan arus. Di sini grafiknya menunjukkan selaras dengan 0, ya. Kemudian mendekati tegangan breakdown dioda, di sini 100 volt, dia baru mengalirkan arus. Ini disebut fase breakdown, di mana dioda mengalami pembatasnya, batas kemampuan untuk menghambat arusnya, yaitu pada tegangan 100 volt. Dioda berfungsi sebagai penyearah arus.
juga bisa sebagai catu daya, sebagai penyaring atau pendeteksi, dan untuk stabilisator tegangan. Cukup banyak untuk fungsi dioda karena dioda itu ada berbagai jenisnya sesuai fungsinya masing-masing. Dalam dunia otomotif, dioda pada sistem pengisian alternator atau dinamo ini berfungsi sebagai penyarah dari AC ke DC, dari arus bolak-balik ke arus searah, sebagai sumber suplai tegangan ke beban, serta sebagai charger aki dengan 12 volt melalui IC regulator. Jadi di sini kita ambil contoh di sistem pengisian alternator atau dinamo itu dioda berfungsi sebagai penyarah atau rectifier. Oke, penyarah. Jenis-jenis dioda itu cukup banyak, diantaranya dioda rectifier atau dioda penyarah, dioda Zener, Schottky, tunnel, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu per satu. Untuk yang pertama adalah dioda rectifier atau dioda penyarah. Dioda penyarah tadi kita sudah bahas, bentuknya seperti ini ya adik-adik. Kemudian yang kedua ada dioda Zener. Dioda Zener memiliki sifat seperti dioda penyarah. Hanya saja dioda Zener ini ketika diberikan bias mundur atau reverse bias, tegangan Zener tidak rusak, sehingga pada titik breakdown dia masih bekerja, mengalirkan arus dan tegangannya stabil di 100 volt itu tadi ya, yang slide sebelumnya seperti itu. Makanya dioda Zener ini berfungsi sebagai regulator tegangan atau penstabil tegangan. Kemudian ada dioda Schottky. Dioda Schottky adalah dioda yang memiliki respon sangat cepat. Jadi perubahan antara dia mengalirkan arus dan menghambat arus atau memutuskan arus, dia responnya sangat cepat. Jadi cocok untuk diaplikasikan pada rangkaian-rangkaian elektronika yang membutuhkan respon cepat. Yang selanjutnya ada dioda kapasitansi atau biasa disebut varaktor, variabel kapasitor. Varaktor adalah sebuah dioda yang kapasitansi persambungan dapat diubah dengan tegangan balik yang diberikan. Perubahan kapasitansi ini menyebabkan varaktor dapat digunakan dalam rangkaian osilator, rangkaian tuning, melalui pengaturan nilai kapasitansi ya. Untuk yang dimaksud osilator ini adalah pembangkit sinyal biasanya. Jadi ketika kita ingin membutuhkan sinyal sinus, misalkan kita perlu amplitudo berapa, kita bisa mengaturnya dengan variabel kapasitor ini, seperti itu. Selanjutnya ada dioda tunnel. Dioda tunnel hampir sama dengan Zener. Bedanya adalah tegangan breakdown dioda tunnel dapat mencapai 0. Jadi untuk dioda Zener itu kan perlu berapa tegangan ya, tapi dioda tunnel bisa mencapai 0. Sifat dioda tunnel dapat menghantarkan dan menghambat arus listrik dalam waktu yang lebih singkat dibanding dioda biasa. Ini juga responnya cepat. Jadi cocok untuk dimanfaatkan sebagai osilator frekuensi tinggi, komputer, dan lain-lain. Fungsi dioda tunnel sendiri sebagai pembangkit frekuensi tinggi pada osilator. Osilator yang dimaksud adalah yang tadi itu ya, tuning radio, yaitu memilih salah satu gelombang yang dideteksi antena. Jadi pembangkit sinyal yang didapatkan. Dioda LED. Dioda LED adalah dioda yang bisa memancarkan cahaya saat diberi polaritas pada kedua kutubnya. Nah, ini yang sangat familiar
pada kita semua itu dioda LED, lampu lah ya, lampu LED. Fungsinya adalah sebagai indikator, itu untuk fungsi utamanya. Beberapa LED mempunyai fungsi khusus seperti LED inframerah yang dipakai untuk transmisi pada remote control. Seperti remote TV kita itu juga menggunakan inframerah. Terus optosensor juga laser dioda yang dipakai untuk optical pick up pada sistem CD, atau yang untuk membaca CD itu menggunakan optosensor, juga laser dioda. Selanjutnya ada fotodioda. Dioda foto adalah dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya. Jika fotodioda terkena cahaya, maka bekerja seperti dioda pada umumnya. Jika tidak terkena cahaya, ya dia akan ngekat atau memutuskan aliran listrik di situ gitu. Fungsi fotodioda adalah mendeteksi pulsa cahaya dalam serat optik dan lain yang sensitif terhadap gerakan cahaya. Berarti sebagai sensor, ini bisa sensor cahaya. Ketika ada kedipan satu kali, dia akan membaca dan mengalirkan. Untuk simbolnya dan bentuk realnya ini seperti pada gambar ya. Selanjutnya ada dioda bridge atau jembatan ya. Bridge itu kan jembatan dioda. Ini merupakan penyearah dari arus AC ke DC. Biasanya diaplikasikan pada penyearah satu gelombang penuh. Dioda bridge banyak digunakan pada perangkat-perangkat elektronik modern, biasanya sebagai charger atau adaptor. Fungsi dioda bridge adalah sebagai penyearah arus AC ke DC. Oke. Selanjutnya ada thyristor atau SCR. SCR merupakan semikonduktor jenis dioda yang memiliki 3 kaki, anoda, katoda, dan gate. Ini simbolnya. Jadi dia memiliki 3 kaki. Kaki gate itu merupakan pemicu. Jadi ketika anoda dan katoda terhubung dengan sumber tegangan, tetapi gate-nya itu tidak dialiri arus, maka dia tidak akan mengalirkan listrik, tidak sebagai konduktor. Kecuali gate diberikan arus, maka baru dia sebagai konduktor. Nah, pada SCR ini baru akan off ketika anoda diputus. Jadi ketika gate sekali saja dialiri, tes dia akan mengalir walaupun gate-nya itu udah dilepas. Dia baru berhenti mengalirkan arus ketika ya dicopot anodanya itu. Fungsi SCR adalah sebagai rangkaian saklar biasanya. Saklar sebagai rangkaian pengendali juga. Selanjutnya ada dioda diak dan triak. Untuk dioda diak bentuknya seperti ini, kemudian simbolnya seperti ini. Sedangkan triak itu simbolnya seperti ini. Bentuk realnya demikian. Diak merupakan salah satu jenis dioda SCR dengan 2 elektroda saja, sedangkan triak memiliki 3 elektroda, 3 kaki ya maksudnya ya. Fungsinya apa? Fungsinya hampir sama. Fungsinya sebagai pengendali atau pengontrol tegangan ya. Pengontrol tegangan dan saklar itu hampir sama ya. Kemudian selanjutnya ada transistor. Transistor adalah alat alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, pemotong, switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana transistor ini memiliki 3 kaki utama, yaitu basis, kolektor, emitor. Di mana basis kita ibaratkan seperti
engsel keran ya, engsel keran, kolektor sebagai sumber airnya, E-nya sebagai keluarannya, dimana jika basis ini tidak kita berikan gaya putarnya itu, maka air tidak akan mengalir pada keran tersebut. Seperti itu ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi jika ingin transistor mengalirkan dari kolektor ke emitor, maka basis ini wajib kita berikan sumber tegangan gitu. Fungsi utamanya apa? Memindahkan atau mentransfer arus listrik dari titik satu ke titik berikutnya. Nah, itu. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan sebagai penguat, amplifier. Sedangkan pada rangkaian digital biasanya digunakan sebagai saklar. Untuk transistor sendiri dibagi dua menurut polaritasnya, ada NPN dan PNP. Bedanya apa? NPN biasanya dia memiliki tanda panah pada simbolnya ya, memiliki tanda panah keluar. Kenapa demikian? Karena susunannya dari negatif, positif, negatif, dimana positifnya itu mendapatkan di basis. Jadi di transistor tipe NPN ini kolektornya harus diberikan polaritas positif. Oke, paham ya? Sementara untuk PNP dia kolektornya mendapatkan negatif, polaritas negatif, baru dia bekerja. Lanjut. Menurut prinsip kerjanya ada dua tipe dasar transistor, BJT dan FET. Transistor yang dapat dibedakan banyak kategori ada materi semikonduktor, ini bahan dasarnya ya, silikon, germanium, itu biasa yang umum digunakan. Kemudian tipe-tipe transistor ada UJT, BJT, JFET, IGFET atau MOSFET, IGBT, HBT dan sebagainya. Ini sesuai kebutuhan. Kurang lebih sama ya, sebagai penguat, sebagai saklar dan lain-lain. Pengaplikasian dioda di amplifier sebagai penguat, terus kemudian saklar, kemudian general purpose, audio, tegangan tinggi dan lain-lain. Untuk simbol jenis-jenis transistor biasanya paling umum itu ada transistor bipolar itu yang tadi ya, atau yang disebut BJT, kemudian transistor JFET, kemudian MOSFET. Ini sih untuk simbol-simbolnya, tipe N, tipe P, atau NPN dan PNP. Silakan diperhatikan betul bedanya apa, kemudian nanti akan kita bahas lagi. Transistor FET untuk yang selanjutnya ya, memiliki dua tipe, tipe N dan tipe P, di mana tipe P itu ada tanda panah keluar dan tipe N ada tanda panah masuk. Bentuk realnya hampir sama dengan transistor pada umumnya atau bipolar itu. FET adalah komponen elektronika yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Jadi bedanya FET dengan BJT atau bipolar, transistor bipolar, itu gate-nya atau untuk mengendalikan aliran listrik di sini dia menggunakan tegangan medan listrik. Sedangkan BJT itu tadi menggunakan arus. Ketika gate-nya diberikan arus, maka mengalir di sini, dikendalikan oleh arus. Tetapi kalau FET itu dikendalikan oleh tegangan yang ada di gate, baru dia mengalirkan arus dari drain ke source. Nah, untuk kaki FET itu berbeda dengan bipolar. Kalau bipolar itu ada basis, kolektor, emitor, di sini disebut drain, source, dan gate. Nah, paham ya? FET memiliki fungsi yang hampir sama dengan transistor. Perbedaannya adalah pada pengendali arus outputnya.
Jika arus kolektor pada transistor bipolar dikendalikan oleh arus basis, pada arus drain FET dikendalikan oleh tegangan pada gate. Nah, itu tadi. Selanjutnya ada MOSFET. Untuk simbol MOSFET ini bisa adik-adik lihat. Kemudian bentuk realnya hampir sama juga. MOSFET adalah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch atau saklar sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. MOSFET memiliki 4 kaki atau 4 bagian utama ya. 4 bagian utama yaitu source, drain, gate, dan body ini ya. Ini body. Kemudian cara kerja MOSFET N channel, ketika ada tegangan pada gate, maka tegangan dari source ke drain akan mengalir. Begitu juga sebaliknya. Ketika tidak ada tegangan pada gate, maka tegangan dari source ke drain tidak mengalir. Hampir sama dengan FET. MOSFET pada umumnya digunakan untuk pengendali kecepatan motor dengan input PWM pada gate, maka akan mengontrol tegangan yang lewat melalui source dan drain. Jadi MOSFET itu dikatakan semikonduktor karena dia mengalirkan listrik dari source ke drain bila mana gate ini mendapatkan input dari PWM, baru dia mengalirkan seperti itu. Pengkodean transistor ini bisa dilihat di bodi transistor, apa itu A, B, C, D atau R. Untuk huruf pertama menyatakan bahan, kemudian untuk huruf kedua menyatakan fungsi penerapannya. Banyak sekali fungsi penerapan transistor pada rangkaian elektronika. Seterusnya bisa dibaca, disimak. Huruf atau angka yang lain menyatakan nomor seri. Untuk transistor pembuatan Amerika, kode yang biasa digunakan adalah IN, 2N, dan sebagainya. Nah, ini sering kita temukan. Misal dioda itu biasanya 2N 4001 atau 1N 4001. Itu biasanya berarti buatan Amerika. Pengaplikasian transistor banyak digunakan sebagai penguat, penyearah, pencampur osilator, saklar, elektronik, dan lain-lain. Sebagai penguat, transistor digunakan untuk menguatkan tegangan, arus, serta daya baik bagi AC maupun DC. Ini bisa banyak sekali pengaplikasian transistor ya. Kemudian ada IC. IC adalah komponen aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan ribuan transistor, dioda, resistor. Jadi IC itu sudah sangat kompleks susunannya. Struktur IC bisa berlapis-lapis, bisa lebih kompleks. Intinya kita sesuai pada fungsinya masing-masing IC gitu. Berdasarkan fungsinya, IC dibedakan menjadi 2, IC linear dan digital. IC linear itu contohnya IC amplifier atau IC penguat seperti op-amp. Kemudian IC digital ya bermacam-macam, IC yang menggunakan gerbang logika. Nah, ini contoh tipe IC dan penerapannya. Untuk IC timer 555 biasanya digunakan sebagai timer pada rangkaian elektronika. Kemudian ada IC op-amp, contoh seperti seri LM741 itu biasanya digunakan sebagai penguat amplifier. Kemudian IC LM34015 itu sebagai regulator pada adaptor biasanya.
Beberapa IC bahkan sekarang lebih kompleks lagi, tidak perlu jatuh daya yang terpisah, bahkan bisa langsung di dalam IC tersebut. Contohnya seperti penguat tegangan yang dulunya harus secara eksternal, bahkan sekarang ada IC yang di dalamnya sudah ada penguat tegangan, penguat RF dan lain sebagainya. Untuk IC itu berkembang terus secara mengikuti zaman lah ya. Makanya berkembang menjadi mikroprosesor dan segala macam bentuknya. Untuk pengujian dioda ini bisa dibaca, adik-adik sendiri pahami. Memang ini harusnya kita praktek ya untuk lebih mudah memahami. Untuk menguji transistor bagaimana, ini pada basis kolektor itu gimana, bergerak atau tidak, kemudian pengujian IC itu bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mungkin untuk komponen aktif itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang arus bolak-balik. Semoga adik-adik mendapatkan pengetahuan yang lebih dari materi ini. Silakan untuk yang belum paham boleh ditanyakan.